Bahagia itu sederhana. Apa yang membuat kita menderita, lepaskan. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Mungkin baik, 10 menit ya, ini sudah habis. Nah, terima kasih dari moderator. Dan pertama dan utama yang saya hormati Pak Iwayan dan para saudara-saudari sahabat semuanya, perkenalkan saya menyapa dengan salam masing-masing. Namo saya yang budaya, namo budaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, rahayu, salam kebajikan kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Bohong. Apa kabar? Nah, bohong. Karena biasa kalau saya tanya apa kabar, biasa jawabannya biasa saja. Karena ini kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Di luar suasananya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kita bisa memilih untuk baik-baik saja. Karena Bapak Ibu, kenapa saya sering bilang apa kabar biasa saja? Karena baik buruk kehidupan kita itu sebenarnya biasa saja. Bahagia menderita juga biasa saja. Tetapi malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang biasa saja. Memang kehidupan itu para bande ya, yang memilih hidup jadi bande itu hidupnya biasa-biasa saja. Yang memilih menjadi bante hidupnya biasa-biasa saja. Yang memilih berkeluarga hidupnya tidak baik-baik saja. Biasanya seperti itu ya. Sepakat Bapak Ibu? Nah, curhat nanti ya. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang memilih bahagia. Tadi Pak Iwayan sudah menjelaskan tentang bahagia, cerita tentang bahagia. Maka pada malam hari ini topik kita memilih bahagia. Kenapa kok tidak ingin bahagia? Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih bahagia atau ingin bahagia? Tolong ya, bantu jawab ya. Bapak Ibu memilih bahagia atau ingin bahagia? Ingin bahagia. Sekali lagi, Bapak Ibu memilih bahagia atau ingin bahagia? Nah, maka sampai sekarang Bapak Ibu enggak bahagia. Karena Bapak Ibu ingin. Waktu Bapak Ibu masih muda, wah saya ingin bahagia nanti ketika sudah punya pacar. Pas sudah punya pacar, saya akan lebih bahagia kalau sudah menikah. Pas sudah menikah, kayaknya saya akan bahagia kalau udah punya anak. Udah punya anak, belum bahagia. Kayaknya nanti kalau sudah punya menantu. Udah punya menantu, belum bahagia, malah makin menderita. Oh, mungkin nanti kalau sudah punya cucu. Oh, saya ingin bahagia nanti kalau udah punya cucu. Udah punya cucu, tidak bahagia lagi. Karena kita selalu ingin, tapi kita tidak memilih untuk bahagia. Bapak Ibu, kondisi kehidupan kita setiap hari, apakah selalu bahagia? Selalu baik-baik saja? Atau selalu rusak? Tidak juga ya. Jadi baik buruk setiap hari kondisinya selalu terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita bisa memilih untuk bahagia walaupun kondisinya tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, kita sering terjebak pada perasaan kita sendiri. Kondisi bahagia atau gembira atau senang. Kita sering mendefinisikan bahwa senang atau gembira itu bahagia juga. Padahal tidak. Bisa kok kita gembira karena kita berbuat jahat. Bisa kita gembira karena mungkin musuh kita, orang yang kita tidak suka jatuh sakit. Ya, syukuri. Kita senang, gembira, tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu muncul dari dalam diri yang tercipta oleh
suasana hati yang damai. Kondisi susah atau sedih di luar diri kita sebenarnya tidak mempengaruhi kebahagiaan kita kalau kita memilih untuk bahagia. Hidup adalah pilihan. Kita memilih untuk melangkah atau terus di sini, duduk di sini, ini adalah pilihan. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan kita ciptakan dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin kondisi kehidupan setiap hari kita tidak sesuai keinginan kita, tetapi kita bisa memilih bahagia. Oh, tadi pas dari rumah bayangannya sampai sini, minum kopi, makan enak, lihat ada hiburannya, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nari-nari, saya akan bahagia. Tetapi sampai sini enggak. Sampai sini yang di depan, yang satu gundul, yang satu udah bapak-bapak. Padahal tadi yang ibu-ibu, wah nanti yang satu ini ganteng gitu. Yang bapak-bapak, oh ada yang cantik kayak gitu. Tapi sampai sini beda. Ini kadang-kala mempengaruhi kebahagiaan kita hilang. Yang sebenarnya kita bisa memilih bahagia, pilih dong bahagia, memilih bisa minum kopi, bisa ada makanan, bisa sambil minum banyak pilihan di sini. Kita bisa menikmati kebahagiaan, mensyukuri kondisi yang ada sebagaimana adanya. Jadi Bapak Ibu, intinya kebahagiaan ini harus kita ciptakan dari dalam diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh kondisi di luar diri kita. Saya sering ditanya, Bante sering kemana-mana, keliling-keliling, apa kok saya lihat kok senyum-senyum aja, bahagia aja, apa nggak capek? Bante nggak ada yang menemani, menderita, bukan kayaknya saya lihat Bante aja sepertinya menderita, kemana-mana sendiri, nggak ada yang menemani. Kenapa bahagia? Ya, karena kebahagiaan itu bagaimana kalau kita mengurangi banyaknya keinginan. Bapak Ibu ingin bahagia atau pilih bahagia? Pilih bahagia. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Kalau Bapak Ibu milih bahagia, kondisi apapun yang terjadi Bapak Ibu bisa bahagia. Misalnya tadi Bapak Iwayan juga cerita sayurnya kok buncis terus. Bapak Ibu kan di situ bisa memilih untuk menyukai sayur buncis. Setidaknya menyukai yang masak lah gitu. Kadang kalau makanan setidak enak apapun, kalau yang masak itu dilihat enak kan jadi enak. Nah, bisa memilih sesuatu yang positif yang bisa membahagiakan kita. Situasi, kondisi, seburuk apapun Bapak Ibu, ada hal kecil yang harus kita syukuri yang bisa membuat kita bahagia. Setidaknya Bapak Ibu kesini tadi jalan kaki ataupun naik mobil ataupun naik motor, Bapak Ibu harus bersyukur bahagia. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang ingin datang ke sini walaupun punya kaki, walaupun punya motor, punya mobil, tapi karena kondisi di rumah tidak mendukung, tidak bisa ke sini. Bapak Ibu bisa ke sini bahagia. Kalau di dalam ajaran Buddha, berkumpul atau bertemu kepada orang bijaksana adalah kebahagiaan. Tadi Pak Iwayan sudah sampaikan, bertemu kepada para biku ataupun para sesepuh, orang tua yang bisa memberikan energi positif kepada kita, itu juga kebahagiaan. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita berbahagia tanpa tapi. Wah, berarti saya mau bahagia tapi hujan. Berarti saya mau bahagia tapi panas. Berarti saya mau bahagia tapi kopi saya habis dan lain sebagainya. Kalau habis bisa nambah ke belakang ya. Nah, jadi intinya di sini mari kita berbahagia tanpa tapi. Karena kebahagiaan kita muncul bila mana kita menciptakan kebahagiaan kecil di dalam diri kita, bahkan membuat orang lain di sekitar kita bahagia. Coba Bapak Ibu lihat teman di sampingnya. Ada punya teman di sampingnya? Kalau nggak ada bangku kosong, nah itu ada orang duduk di situ. Nah, walaupun nggak lihat. Coba Bapak Ibu senyum sedikit aja sama yang di sampingnya. Nah, jangan senyum-senyum sendiri ya.
senyum sedikit aja, nah, kebahagiaan menular. Kan kebahagiaan menular, walaupun ada yang senyum, gigimu kok hitam. Tapi yang lain kan tertawa, tersenyum. Itulah senyum tulus kebahagiaan bila kita ketemu orang di jalan. Ya. Itu kan sudah membawa kebahagiaan bagi orang lain. Bukan ketemu di jalan kita bereng-bereng, lihat-lihat gitu. Siapa. Penuh dengan kecurigaan. Tetapi kalau kita ketemu orang, ya permisi. Orang akan ramah, tersenyum, kita juga bahagia dari senyuman. Baik, mungkin sedikit itu yang Bante sharingkan, bagikan. Saya belum bisa menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Iwayan tadi, karena saya tidak tahu apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu, yang menjadi keinginan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nanti bertanya. Maka sesi selanjutnya kita ada tanya jawab. Kalau Pak Iwayan sama saya saja di sini yang berbicara, nanti honornya kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bante, saya ingin bertanya ini, kayaknya ini fenomena yang lagi nge-in ya Pak ya. Terlalu memaksakan diri sendiri tanpa melihat kualitas diri demi mencapai kebahagiaan yang dimiliki. Dia maunya memiliki kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Jadi ketika melihat kok dia bahagia ya, kok saya nggak bisa kayak dia ya, gimana nih caranya saya bisa bahagia kayak dia? Bagaimana menurut Bante sama Pak Wayan? Mungkin dimulai dari Bante dulu. Pak Bante saya persilakan. Baik Bapak Ibu perlu berterima kasih kepada pembawa acara karena mewakili bertanya. Karena ini kadang-kadang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, tapi karena Bapak Ibu sedang bekerja untuk diri sendiri, mengunyah makanan, maka perlu bertanya. Jadi kenapa sih kita sering memaksakan diri supaya kita bahagia, tetapi kebahagiaan kita kadang-kala tataran kita orang lain. Tetangga kita beli kulkas, Bapak Ibu yang demam. Tetangga beli TV, kita yang kepanasan. Dan kita ingin seperti orang lain. Jadi Bapak Ibu, salah satu penghambat atau penghalang kebahagiaan adalah menaruh keinginan kita seperti keinginan orang lain. Saya ulangi Bapak Ibu, salah satu penghambat kita bahagia adalah kita ingin seperti orang lain yang mencapai sesuatu yang kita tahu kadang-kadang kita belum mampu atau kita tidak mampu. Bukan berarti kita tidak mampu, tapi kadang-kadang kita tidak perlu juga. Jadi selama hidup ini Bapak Ibu, kita sering terpengaruh oleh hal-hal yang di luar diri kita. Bahkan makna kebahagiaan ini kalau saya tanya Bapak Ibu satu persatu, bisa saja jawabannya semuanya berbeda. Yang satu ingin bahagia kalau punya rumah sendiri. Yang satunya bahagia sudah punya rumah kalau sudah punya istri sendiri. Istri sendiri ya, bukan istri orang lain. Punya istri sendiri. Yang satu, saya akan bahagia kalau sudah punya rumah, istri, anak, dan cucu. Tetapi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu sudah mendapatkan yang Bapak Ibu inginkan? Bahagia hanya pas dapat. Misalnya Bapak Ibu, saya ingin punya HP ini. Pas saya punya, wah saya ini bahagia sekali. Tetapi sebenarnya bukan bahagia, tapi senang, gembira. Ini satu hari saya punya senang, bahagianya 100%. Wah, pas HP baru mau taruh aja tempatnya harus bersihkan dulu. Ya. 2 hari turun 70%, asal taruh, ya nggak apa-apa. Udah seminggu beda gini, nah, ya kan? Udah 1 tahun, 2 tahun, nggak tahu taruhnya di mana, lupa. Padahal Bapak Ibu, HP yang saya inginkan ini tadi awalnya menjadi tataran saya bahagia.
ternyata saya tidak bahagia, saya hanya senang, gembira saat mendapatkan. Tetapi setelah itu berlalu, itu terus berubah. Lalu apa sih yang membuat kita bahagia? Bapak Ibu, kebahagiaan yang sering terjadi dan sering kita ungkapkan sesungguhnya bukan bahagia karena mendapatkan sesuatu, tetapi kebahagiaan bisa muncul dalam diri kita ketika kita mampu melepaskan sesuatu. Nah, ini mungkin berbeda ya, ini masuk mendalam lagi. Jadi bahagia itu ketika kita tidak terikat dan mengikat pada sesuatu yang membuat kita menderita. Salah satunya adalah keinginan yang berlebihan, menaruh keinginan orang lain menjadi keinginan kita. Ini adalah penghalang bahagia. Keinginan kita, tataran kita maunya seperti orang lain. Dan bahagia sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, menjadi lebih berhasil dari diri kita sebelumnya, bukan orang lain. Coba ke dalam diri, mungkin kemarin saya belum baik, hari ini lebih baik. Ini kita patut untuk merayakan dengan kebahagiaan, bukan dengan orang lain kita membandingkan. Kalau Bapak Ibu membandingkan kehidupan orang lain, Bapak Ibu lebih sering menderita daripada bahagia. Kadang-kala kita melihat hidup orang lain enak, tetapi orang lain melihat hidup Bapak Ibu enak juga. Bapak Ibu melihat hidup saya, wah, Bante enak ya, makan disediakan, minum disediakan, romantis lagi, rumah makan gratis kan? Tapi kok nggak banyak yang jadi Bante. Begitu juga dengan Mas Bante duduk di sini, enaknya rumah tangga, punya istri, punya anak, punya rumah. Ternyata Bapak Ibu hidup itu, kalau dalam bahasa Prancisnya itu sawang sinawang. Ya, tahu ya baca Prancis itu ya. Saling melihat. Saya melihat hidup Bapak Ibu enak ya. Bapak Ibu melihat hidup saya enak ya. Dan kita sering bilang, kayaknya kalau saya jadi Bante bahagia saya. Sama Bapak Ibu, ketika saya melihat Bapak Ibu boncengan berdua naik motor, kayaknya saya kalau jadi seperti Bapak Ibu bahagia ya. Ternyata bahagia itu tidak terletak pada apa yang kita lihat, yang kita alami, tetapi bahagia itu Bapak Ibu apa yang kita ciptakan dari dalam diri kita. Jadi coba kurangi kita melihat ataupun menaruh kebahagiaan kita itu. Kalau saya seperti orang lain itu, seperti dia. Bapak Ibu di sini ada yang ingin kaya? Angkat tangan. Kayaknya semua bohong ini. Bapak Ibu ada yang ingin kaya? Ada yang ingin miskin? Karena Bapak Ibu, kita sepakat, kita di sini termasuk kampung ya. Kita di sini orang kampung, lihat di TV, oh enak ya orang itu tinggal di gedung-gedung, di mall, bisa jalan-jalan. Kayaknya kalau saya ke sana bisa bahagia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, orang-orang kota kalau lihat di TV, enak ya di sawah, adem tempatnya, nyaman. Ternyata saling melihat juga Bapak Ibu. Orang yang hidup di kampung sederhana ingin kaya. Orang yang kaya ingin liburan ke kampung, lihat orang tanam padi, baik-baik ya orang kampung, ramah-ramah. Ya karena satu hari, coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tetangganya ketika diomongin, lebih ganas dari orang kota kan. Ya, kalau orang kota beritanya kan ini lewat media sosial ya. Kalau orang kampung beritanya kan MLM, mulut ke mulut. Ya. Nah itu. Kadang kalau orang kota melihat hidup orang kampung enak, ramah-ramah karena tinggalnya 1 hari. Coba 1 tahun. Sama Bapak Ibu, ketika kita melihat orang kota kayaknya bahagia. Ketika kita di sana macet, emosi, kita kepanasan dan lain sebagainya, kita
berpikir kayaknya saya punya rumah di kampung enak itu di sawah. Bapak Ibu, ini ada saat saya menjawab menutup pertanyaan ini dengan satu cerita. Karena tadi Pak Iwayan sudah cerita, saya juga mau cerita. Ini kisah nyata. Semoga orangnya nggak nonton di live streaming lah. Ya, mungkin nama disamarkan lah. Sebut aja Mawar lah. Ini orang kaya, termasuk salah satu orang kaya. Dia rumah ada semua, keluarga semua ada, harta semua, berkecukupan semua. Bahkan saking berkecukupannya dia bingung mau ngapain lagi ya. Jadi waktu itu salah satu orang ini DM saya di Instagram, mau sharing katanya. Nanti bisa nggak kita ketemu sambil ngopi. Biasa kalau orang ketemu Bante itu biasa orangnya sedang bermasalah, sedang tidak bahagia. Bapak Ibu, info. Jadi kadang-kala umat-umat kalau datang ke wihara sering-sering berarti lagi ada masalah. Kalau lagi bahagia enggak. Kadang-kala umat-umat itu kalau sedang menderita, sedang punya masalah, curhat ke Bante. Tapi kalau bahagia enak, nggak pernah itu bilang ke Bante. Nah, orang ini nanti kita ketemu yang oke. Pertama dia bilang, Bante, saya kalau dibilang materi semua tercukupi, keluarga semua ada, nggak ada saya yang namanya kekurangan. Mau apa semua tinggal beli. Mau jalan-jalan kemana bisa. Pagi sarapan di Singapura, makan siang di Jakarta, nanti sore buang air besar di Thailand. Ya, kemana pun bisa. Tapi kenapa ya Bante? Kayaknya ada kurang dalam hidup saya. Kayaknya saya kok nggak bahagia. Apapun kok kayaknya ada yang kurang, ada yang belum pas gitu dalam hidup saya. Lalu saya hanya bilang, kekayaanmu, kedudukan, apa yang kamu miliki, apakah kamu benar-benar menikmati? Iya, saya semua menikmati, saya manfaatkan semuanya. Apakah orang lain menikmati apa yang kamu miliki? Maksudnya Bante, apakah harta benda, makanan dan lain sebagainya itu orang-orang di sekitar kamu menikmati juga? Enggak lah Bante, itu kan punya saya, milik saya. Orang yang nggak menikmati lah. Nah, di sini letak kesalahannya. Karena kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu ketika kita mampu berbagi kepada orang lain, ketika kita bisa menolong orang lain, ketika kita bisa mengangkat sedikit kesedihan ataupun penderitaan orang lain dengan apa yang kita miliki. Misalnya kita punya nasi bungkus 5 bungkus, di rumah ada 3 orang, kita kasih orang 1 bungkus. Mungkin bagi kita cuma nasi bungkus 1 bungkus, tetapi bapak ini bawa pulang di rumah dimakan bersama keluarganya banyaknya 5, 1 bungkus dimakan 5 orang. Berapa orang yang udah bahagia di situ? 5 orang. Maka kita akan bahagia ketika melihat orang yang kita bantu, kita tolong bahagia. Jadi Bapak Ibu, kedudukan setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, kehidupan semewah apapun, ketika hanya kita sendiri yang menikmati karena kita merasa milik saya, punya saya, sedangkan orang-orang di sekitar kita tahu dia menderita, dia kekurangan, kita nyaman dengan kondisi kita sendiri, Bapak Ibu tidak merasa bahagia yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan soal memiliki, bukan soal kesuksesan, tetapi soal kebahagiaan kita mampu nggak membahagiakan orang lain di sekitar kita. Awalnya Bapak Ibu, Mawar tadi yang mau ketemu saya, awalnya dia mau bilang, sayangnya kayak hidup saya sudah enggak apa ya, semua udah saya miliki Bante, ngapain saya hidup lagi? Karena dia waktu itu mau bunuh diri karena hidupnya itu sudah nggak tahu mau ngapain lagi, bahagia enggak. Tetapi setelah
ketemu itu dia banyak berbuat baik, banyak berbagi kepada orang lain, bahkan setiap hari dia ke panti asuhan, ke tukang-tukang beca di pinggir jalan, ke tukang sampah dan lain sebagainya. Dia terus berbagi. Ketika melihat orang yang dikasih itu bahagia, disitulah dia benar-benar bahagia. Katanya dia jarang merasakan kebahagiaan yang dirasakan ketika melihat orang yang ditolong itu bahagia. Jadi intinya Bapak Ibu, kebahagiaan dalam diri kita memang kita yang menciptakan, tetapi kadang-kala kebahagiaan orang lain di sekitar kita yang kita menyebabkan dia bahagia itu akan membuat kita lebih berbahagia. Bapak Ibu, bahagia itu sederhana. Apa yang membuat kita menderita, lepaskan. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Mungkin itu. Terima kasih.